Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan tentang integrated system. Oke, next. Sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Fikri Anwar Arifin, NRP 105. Yang kedua Fitrahani, NRP 106. Yang ketiga ada Maya Kartika Sari, NRP 108. Yang selanjutnya ada Radit, NRP 111. Selanjutnya Nur Aina, NRP 115. Selanjutnya Wardah, NRP 124. Lalu selanjutnya Zahra Nakia, NRP 126. Next. Nah, di sini masuk ke penjelasan integrated system. Integrated system adalah suatu sistem proteksi kebakaran yang dimana nanti akan bekerja sama secara terkoordinasi, dimana nanti sebuah fire alarm dapat secara bersamaan digunakan oleh petugas pemadaman dalam hitungan detik. Oke. Integrated system yaitu sistem proteksi kebakaran terintegrasi merupakan sistem yang menghubungkan deteksi alarm, pengendalian dan pemadaman kebakaran secara terpadu untuk mendeteksi kebakaran, mempercepat evakuasi serta melindungi manusia dan aset dari dampak kebakaran. Baik, selanjutnya ada komponen integrated system. Yang pertama ada detektor, berfungsi mendeteksi adanya asap atau kenaikan suhu sebagai tanda awal kebakaran. Yang kedua ada control panel, pusat pengendalian sistem yang menerima sinyal dari detektor dan mengaktifkan sistem lainnya. Yang ketiga ada fire alarm system, memberikan peringatan berupa bunyi atau sinyal visual, lampu merah berkedap-kedip untuk memberitahu adanya bahaya. Oke, selanjutnya ada komponen integrated system. Nah, integrated fire protection system terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung, yaitu yang pertama ada CO2 discharge nozzle atau sprinkles. Nah, nozzle ini berbentuk seperti corong di plafon yang berfungsi menyebarkan gas CO2 ke seluruh ruangan untuk memadamkan api. Yang kedua ada CO2 storage cylinder atau tabung CO2, yang dimana menyimpan media pemadam berupa gas karbon dioksida yang akan digunakan saat sistem aktif. Dan yang ketiga ada actuating cylinder box, yaitu mekanisme yang membuka katup tabung CO2 secara otomatis saat sistem aktif. Selanjutnya ada cara kerja sistem. Yang nomor 1, deteksi awal. Detektor mendeteksi asap atau kenaikan suhu akibat kebakaran. Yang kedua ada pengiriman sinyal ke control panel. Control panel menerima sinyal dari detektor dan mengaktifkan sistem peringatan. Yang ketiga ada alarm dan phase evakuasi atau time delay. Fire alarm berbunyi sebagai tanda bahaya. Sistem memberikan waktu jeda evacuation delay kurang lebih 30-60 detik untuk evakuasi penghuni sebelum sistem pemadam aktif. Dan yang keempat ada aktivasi sistem pemadam CO2, yang dimana setelah waktu jeda selesai, control panel mengaktifkan actuating cylinder box yang membuka katup tabung CO2. Kelima ada distribusi gas CO2. Gas CO2 mengalir dari tabung melalui jaringan pipa di plafon, kemudian keluar melalui nozzle dan menyebar ke seluruh ruangan. Yang keenam ada pemadam api gas CO2, yaitu menurunkan kadar oksigen di ruangan sehingga api dapat padam secara efektif. Nah, berikut skema cara kerjanya. Kalian bisa pahami ya. Selanjutnya terdapat aplikasi sistem dalam integrated system. Nah, aplikasi sistem CO2 dalam instalasi pemadaman kebakaran dibagi menjadi dua metode, yaitu yang pertama ada total flooding system dan yang kedua local protection system. Nah, total flooding system itu sistem yang didesain bekerja serentak memancarkan gas CO2 melalui seluruh nozzle ke dalam ruangan tertutup dengan konsentrasi tertentu. Dan untuk local protection system yaitu sistem yang dirancang untuk memancarkan gas CO2 secara langsung ke titik api tertentu, biasanya pada ruangan yang besar atau banyak lubangnya.
terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, CO2 tidak meninggalkan residu sehingga setelah pemadaman area tetap bersih. Kemudian, sistem ini juga tidak merusak peralatan listrik dan elektronik sehingga cocok digunakan di area sensitif. Selanjutnya, CO2 mampu memadamkan api dengan cepat karena bekerja dengan menurunkan kadar oksigen di sekitar sumber api. Dan yang terakhir, karena sifatnya yang tidak menghantarkan listrik, sistem ini sangat efektif digunakan pada ruangan panel listrik, ruangan server, atau area dengan peralatan bertegangan. Namun, sistem CO2 juga memiliki beberapa keterbatasan. Gas CO2 berbahaya bagi manusia jika berada pada konsentrasi tinggi karena dapat menyebabkan beberapa bahaya kekurangan oksigen. Oleh karena itu, sistem ini membutuhkan waktu delay atau jeda sebelum gas dilepaskan agar orang di dalam ruangan bisa melakukan evakuasi terlebih dahulu. Selain itu, sistem ini paling efektif digunakan di ruangan tertutup, sehingga kurang cocok untuk area yang terbuka atau banyak aktivitas manusia. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari Integrated Fire Protection, yaitu merupakan sistem pemadam kebakaran yang mengintegrasikan deteksi, alarm, dan pemadam otomatis menggunakan media CO2. Sistem ini mampu mendeteksi kebakaran secara dini, memberikan peringatan, dan memadamkan api secara efektif melalui metode Total Flooding System maupun Local Protection System. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 kelas D. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.